Ya, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk negeri kita Indonesia tercinta. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tien. Salam kebajikan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya bagi-bagi ijazah hidup tenang itu kayak gimana ya. Tadi kita di part pertama sudah kita bahas beberapa ya, yaitu poin utamanya adalah menempatkan Allah di atas semuanya. Itu diambil dari surah Al-Fatihah ayat keempat bagi yang bukan bermazhab Syafi'i. Tapi kalau yang bermazhab Syafi'i itu ada di ayat yang kelima. Gitu. Nah, karena sebaik-baiknya tempat untuk bersandar, memohon, bergantung, berharap hanyalah kepada Allah. Dan tadi di part pertama ya, kita juga sudah membahas tentang lillahi ta'ala. Semua harus kita laksanakan semata-mata karena Allah ta'ala, bukan hanya dalam hal salat saja. Betul. Nah, saudara sekalian, saudara pemirsa dimanapun berada, tadi kan kita terputus pada poin segala sesuatu ini terjadi semuanya atas izin Allah. Baik itu sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sekalipun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka nggak suka, terima tidak terima, ya itu memang sudah menjadi kehendaknya Allah untuk terjadi. Dalam Quran surah Yasin ayat 82 kan disebutkan innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Ketika Allah menghendaki itu terjadi, ya terjadilah gitu. Makanya kadang-kadang banyak yang suka mengijazahkan, kalau kita menginginkan sesuatu nih, pengen cepat kejadian, sebut hajatnya, lalu ditambah dengan dibaca surah Yasin 82, nama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Itulah ceritanya. Oke, kita sambung lagi ya, karena tadi habis ya buat sesuatu lah. Oke, ya, segala sesuatu terjadi semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Termasuk kita lagi apes pun juga karena izin Allah. Allah mengizinkan kita apes, sial dan sebagainya. Itu semua terjadi karena izin Allah. Sudah Allah tentukan waktunya, termasuk kita beruntung, kita ketiban durian runtuh sekalipun ya, itu juga karena izin Allah, saudara. Karena izin Allah gitu loh. Ya kan? Tapi bukan berarti dalam artian ya, karena sesuatu sudah terjadi atas izin Allah, bukan berarti kita lantas main asal, udahlah terima aja lah, udah izin Allah gitu kan. Bukan begitu. Bukan begitu. Ada yang memang kita memahami sesuatu yang terjadi atas izin Allah ini, kita memang harus bisa menerima karena memang itu sifatnya qada ya, ketentuan Allah yang gak bisa dirubah. Tapi ada juga yang sifatnya qadar, masih bisa dirubah. Contoh, kita sakit, masa ya kita nerima sakit, ya kan? Pak, ya udahlah Pak, saya sakit ini ya. Oh, ada mobil golf. Ya. Saya sakit ini karena izin Allah, ya kan? Udahlah Pak, saya terima aja. Ya salah. Ya salah gitu loh. Bagaimana caranya kita usaha biar sembuh. Tapi kalau memang sudah dinyatakan gak bisa sembuh nih, ya semua terjadi karena Allah. Ya memang Allah yang menghendaki. Karena Allah lebih sayang, dan ujungnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi
yarji'un gitu. Kalau kita sakit ya masih ada usaha lah buat sembuh. Gimana sih? Kalau kita masih nganggur, belum dapat pekerjaan, ya jangan juga dikatakan oh ya kita ini nganggur karena izin Allah. Ya salah, itu gabrul. Ya salah, gabrul itu. Usaha biar dapat kerja, biar dapat penghasilan. Gitu. Pendapatan seret nih. Ya gimana caranya biar pendapatan oke lagi gitu. Jadi ada yang memang segala sesuatu terjadi atas izin Allah ini memang sifat, ada yang memang harus pakai banget kita terima, dan ada juga yang masih bisa kita rubah. Contoh yang tadi aja, sederhana aja. Kalau kita sakit kan ada usaha, masih bisa disembuhkan. Kalau kita nganggur masih bisa dapat pekerjaan. Kalau kita kismin atau miskin masih bisa jadi kaya, asal ada usaha, asal ada kerja keras. Ekonomi lagi seret ya kan, bisa dibangkitkan lagi, bisa dilancarin lagi, asal ada usahanya, asal ada tekadnya, asal ada ininya. Jadi memahami sesuatu ya. Terus rumah tangga nih di ujung tanduk misalkan. Karena kemarin di kejadian di webinar ESQ 165 hidup tenang itu, ada seorang saudari kita yang ya rumah tangganya nih diambang kancuran 3 kali loh, sampai hampir itu menggugat cerai, tapi masih bisa diselamatkan itu. Tapi kalau ternyata nih misal rumah tangga diambang kehancuran nih, diambang bubaran gitu, udahan gitu ya. Bagaimana lagi kita mau sedang berusaha menyelamatkan nih dengan berbagai cara, entah dengan mediasi kah, dengan apa dan sebagainya gitu. Kalau rumah tangga gak bisa lagi gitu. Kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan, ya sudah gitu loh. Apalagi kalau dalam hukum Islam sudah menjatuh talak 3. Nah, kalau sudah jatuh talak 3 ya sudah, berarti sudah sah itu bubarannya, rumah tangganya resmi udahan gitu. Kalau talak 3 ya cuma guyon, itu berarti cuma talak 1 itu kalau itu kan masih bisa diselamatkan, masih bisa direkonsiliasikan dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi rumah tangga diselamatkan, ya sudah, berarti apa? Ya gitulah. Ya, itu baru namanya cara memahami innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun yang betul. Jadi segala sesuatu tuh semuanya masih bisa, sebagian besar itu masih bisa diusahakan. Cuma sekeras-kerasnya usaha kita, sekeras-kerasnya usaha manusia, Allah juga yang berkehendak, ya enggak? Iya. Allah juga yang berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak mau bagaimana gitu loh. Ada kereta batu bara. Lalu ya ada kereta batu bara. Ya. Jadi begitu kawan-kawan. Contoh lagi, anak ini kok ngebandel ya, nakal gitu ya, nggak nurut orang tua, durhaka sama orang tua, itu masih bisa diusahakan untuk dididik. Gimana caranya biar anak itu tidak bandel, tidak nakal, tidak durhaka sama orang tua gitu. Dan orang tua pun juga masih bisa
dididik, diubah gitu loh, untuk tidak durhaka kepada anak. Itu masih bisa, hampir, mohon maaf lahir batin ya, saya jujur ngomong apa adanya. Hampir semua hal yang ada di dalam kehidupan ini semuanya itu bersifat qadar, alias masih bisa kita usahakan. Asal kita mau melakukannya. Jadi jangan semata-mata memahami ya segala sesuatu terjadi atas izin dari Allah gitu kan. Lantas kita udah terima gitu aja, ya jangan. Ingat hidup ini tuh adalah sebuah ujian. Ujian tuh bagaimana caranya kita bisa lulus dari ujian itu. Kalau kita nggak lulus ujian biasanya ngapain? Remedial, ujian ulang. Atau kita nggak ikut ujian, ujian susulan. Masih mending mana? Ketika ada soal ujian, ya kita kerjakan. Ya cari tahu bagaimana jawaban atas soal ujian itu. Kita diuji Allah dengan kehidupan yang yang tidak kaya gitu kan. Ya gimana caranya biar kita tetap bersyukur pada Allah. Malah ujian paling berat itu adalah ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan. Pernah beberapa waktu lalu saya sampaikan ini. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan oleh Allah, itu ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena biasanya soal ujiannya lebih berat di situ. Masihkah kita ingat Allah atau enggak gitu loh. Karena Allah itu tahu. Allah mungkin beri kita kesenangan, kekayaan, kejayaan, kesuksesan, tapi belum tentu Allah berikan iman dan takwa kepada kita. Dan sebaliknya, Allah berikan iman dan takwa kepada kita, tapi belum tentu juga Allah memberikan sesuatu yang menyenangkan itu kepada kita, yang dimana itu jadi ujian. Jadi dua-dua itu ujian. Malah ujian yang paling berat adalah ketika Allah memberikan sesuatu yang menyenangkan pada kita, masihkah kita ingat Allah atau enggak? Karena biasanya kalau kita ada di dalam sesuatu atau keadaan yang enggak menyenangkan, biasanya mudah untuk kita mengingat Allah gitu. Jadi akhirul kata dari saya, ijazah hidup tenang itu adalah apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah ayat keempat atau yang kelima menurut mazhab Syafi'i, dan apa yang ada di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingat Allah di atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.